أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي الناس به من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي 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 غير الأنام العربي غير الأنام العربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب ذهبت له من مذنبي معرض للغضب معرض للغضب أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما صلوا عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره اللهم
salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah ila hadratil hayy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwah jamil awliya wa syuhada wa salihin wa ila arwah sadatina sufiya al-musannifin al-kutub wa ashab ratib al-hizb wal awrad wal adjal jami' khususan sayyidina Imam Ahmad bin Salim Hajar ila Allah sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Bali wa jami' sadatina al-ba'li kullu salihin wali wa ila arwah sayyidi qudul mala sultan al-awliya sayyidi Abdullah bin Abu Bakar al-Adrus وإلى رؤوس سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم وإلى أرواح مشايخنا الشيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب إدريس الهندوان والحبيب حسين بن صالح المحضار الحبيب إدريس الهندوان وإلى روح صاحب المعلم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحج بفضل وأصوله وفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا وأصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم ويرحمنا درجات في الجنة وأنفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب الصلاة. As-salawatu al-maktubatu khamsun. Salat yang diwajibkan ada 5. Wa taqdimus salah ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udhrin minal kabair. Mendahulukan salat sebelum waktunya dan menunda sholat dari waktunya tanpa udzur itu termasuk daripada dosa besar. Sholat, Masya Allah. Ini sholat ini mudah diucapkan tapi susah dilakukannya, memang berat. Berat bagi orang-orang yang tentunya tidak yakin dengan yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sabar bari salat iki berat. Jadi duduk kita sing ngomong Gusti Allah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang taat.
bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya enteng bae salat. Mudah. Kenapa berat? Bagi siapa berat? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi wa annahum ilaihi yurja'un. Bagi orang-orang yang taat itu mudah. Jadi Gusti Allah. Gampang. Bagi orang-orang yang diberikan taufik mudah. Kenapa? Siapa ini orang-orang yang al-khashi? Mereka orang-orang yang meyakini bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah ya gampang sholatnya. Jadi nggak peduli mau dimanapun dengan keadaan apapun ya sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja lepas tangan Nabi. Bagi orang yang nggak mau sholat, Nabi lepas tangan. Bari'at min dhimmati Rasulillah. Dia lepas daripada tanggungannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berat. Ini akibatnya berat bagi orang yang meninggalkan sholat. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Rabi'ah, yang beliau mengambilkan air, menyediakan air wudu dan mempersiapkan siwaknya Nabi dan menyediakan sandalnya Rasulullah ketika mau ngambil air wudu. Nabi Muhammad SAW senang Rasulullah dengan mengabdinya salah satu sahabat kepada Rasulullah dengan seperti itu. Artinya menyediakan air wudu, menyiapkan siwaknya Rasulullah dan menyiapkan sandalnya. Rasulullah senang. Tapi sampai akhirnya Rasulullah tanya sama Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, ente mau apa? Cepetan kamu minta. Mumpung saya akan doakan kepada Allah, dan ketika saya berdoa Allah akan mengabulkan." Rabi'ah pintar. Rabi'ah ini orang pintar, sahabat yang paling cerdas. Bukan minta dunia, bukan minta harta, bukan minta jabatan. Kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, saya kepingin sama kamu. Saya nggak mau berpisah dengan kamu nanti di akhirat, nggak mau. La dunya walal akhirah. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Saya nggak mau pisah dengan kau ya Rasulullah." Rasulullah ini tanya lagi, "Ya Rabi'ah, tak minta lagi selain ini apa lagi?" Kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, tetap saya nggak mau pisah sama engkau. Tetap saya ingin selalu bersamaan paduka dunia di akhirat." Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya lagi sama Rabi'ah, "Hei Rabi'ah, minta apa lagi selain ini? Coba kagian mumpung nyak sampean dikoronakan. Saya yakin jaluk ke jabatan, bakal beli jabatan dunia. Ujung-ujungnya duit UUD. Tapi entas kun setruk, puyeng ya. Dipai jabatan, Sukikia ketangkep di KPK, kan belenak. Sampai ketiga kalinya Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Rabi'ah, barangkali ada permintaan yang lain. Tetap kata sahabat Rabi'ah, "Saya tetap sama kamu ya Rasulullah, di dunia dan di akhirat." Subhanallah. Apa yang dikatakan sama Rasulullah? "Iya, ana fa'ilun," kata Rasulullah. "Iya, nanti saya doakan ya Rabi'ah. Dan saya minta sama Allah, engkau akan selalu bersama saya. Tapi wa inni bikathratis sujud." Salat. Sing penting salat.
Sampean orang sujud ning Gusti Allah, Kanjeng Nabi ngangkat tangan. Sampean ngadekaken maulid sampai gedean-gedean tapi beli salat, naudzubillah min dzalik, lepas. Beli tanggung jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang hebatnya salat. Karena di dalam salat ya. Ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Kunujus Sa'adah, pamannya beliau mengatakan seperti ini. Ketika engkau sholat dan engkau ketika mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di situ sampean lagi ziarah ning Kanjeng Nabi. Sampean lagi ziarah ning Kanjeng Nabi. Sampean lagi berhadapan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka. Sering kita nih membaca maulid, di situ ada kalimat-kalimat yang memang di situ pengarang maulid ketika mengucapkan kalimat, ketika menulis kalimat isyarah, Allahumma bijahi hadza. Coba bayangkan, hadza itu ada apa enggak? Coba tanya sama orang ahli nahwu. Allahumma bijahi hadza ini. Dan setelah kalimat hadza biasanya ada isim yang ada alif lamnya. Itu menjadi badal. Tanya sama orang ahli nahwu. Itu menjadi badal daripada isim isyarah. Berarti apa? Nabi itu ada. Makanya pamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika mengucapkan assalamu alayka, engkau ini sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Dan engkau sedang umrah, sedang haji, sedang ziarah, berhadapan dengan Hadratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Sampeyan sama aja lagi ziarah kepada aulia. Sampeyan lagi sholat mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih, itu sampeyan lagi ziarah. Wali endi ketemu. Makanya orang kebanyakan mendapatkan kedudukan biasanya dari sholat. Ketika sholatnya benar, dia cepat naiknya, sampainya ke Allah itu cepat. Jadi orang tergantung, kalau sholatnya khusyuk, benar, artinya tahu yang diucapkan, apa yang diucapkan, kalimat-kalimat di dalam sholat, bacaan-bacaan di dalam sholat, itu dia sadar ketika mengucap, sadar. Artinya sadar apa? Bukan paham, bukan. Artinya yang penting sadar, yang diucapkan itu dia tahu. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sadar bahwa dia lagi baca surat Fatihah. Lagi ruku, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sampean sadar, itu sampean kena. Sampean berarti termasuk khusyuk. Masya Allah. Makanya kata pamannya Habib Ali Habsyi, ketika engkau sholat ini sampean komplit. Sampean ziarah ning Kanjeng Nabi, sampean lagi ziarah ning para aulia. Dan bahkan bukan para wali saja. Saudara-saudara kita, orang-orang muslim kita ini sedang silaturahim. Orang yang betul-betul melaksanakan sholat, seakan-akan dia sedang silaturahim. Assalamu alayna. Semua kena. Ketika kita mengucapkan assalamu alayna, kita bawa semua keluarga kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, kita bawa semuanya. Wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Inilah keistimewaan sholat. Nah sekarang apa itu sholat? Nah, kita kembali ke mata. Kembali menglaptop dari tukul. Sholat artinya di dalam bahasa diartikan ad-du'a, doa.
Salat itu dari segi bahasa artinya doa. Ada yang mengatakan ad-du'a bi khairin, doa dengan yang baik itu salat. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, apa itu salat? Aqwalun, ucapan. Wa af'alun, dan gerakan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Wa mukhtatamatun bit taslim, yang diakhiri dengan ucapan as-salam. Tapi ghaliban, biasanya. Awas. Ghaliban. Kebanyakan seperti itu, ghaliban. Ini mesti di garis besar, ghaliban. Kenapa? Ada di dalam sholat aqwalan la af'alan, ucapan tapi tidak ada gerakan. Seperti apa? Ka sholatil janazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ada gerakannya, pidana rukune bleh. Gaukat kenang ake dosane kini jenazah mayit lagi sampai ruku. Saking husuwe sholat jenazah nganggo ruku bari sujud. Ka sholatil janazah, perkata apa, ucapan tapi tidak ada gerakan. Terus apa lagi? Wa sholatul marbut, sholatnya orang yang terikat. Bagian sampean diikat ning wong ya tetap sholat. Waktunya sholat duhur manjing ya sholat. Orang bisa sampean ninggalkan sholat, walaupun sampean tidak ada gerakan tapi tetap sholat. Terus seperti apa lagi? Wal marid alladzi yujri arkanas shalah ala qalbih, seperti orang yang sakit yang diharuskan dia sholat tapi tidak mampu untuk menggerakkan badannya tapi tetap sholat. Bakawis beli bisa maning ya dibungkus ya. Itu ghaliban, biasanya yang tadi ya. Ada lagi af'alan la aqwalan. Ada lagi af'alan la aqwalan. Gerakannya saja tapi tidak ada ucapan. Ada orang sholat gerakannya saja tapi ngucapnya belum bisa. Seperti apa? Ka sholatil akhros, seperti sholatnya orang bisu. Ya kan? Ya orang bisa. Ya padahal bakawis bisu terus budak. Bisu budak bakal bisa lama. Terus beli wajib. Terus beli wajib. Tapi bisu tapi budak. Apa bisu terus budak beli wajib. Sanggal seperti yang ngajari ya. Ya. Digambar ya bisa. Ki mengkadan rukune, ki mengkadan sujude, digambar ya bisa. Tapi subhanallah, kadang ada banyak orang-orang yang tidak nggak bisa bicara, terus juga budak, tapi subhanallah. Ya. Saya lihat banyak. Bahkan ya saudari saya sendiri. Ya saya punya adik, Masya Allah, yang nggak bisa bicara, terus juga nggak kedengaran. Tapi sholat, duha sholat, tahajud sholat, bacanya apa ya? Wis Allah baik, baru ya Allah baik. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, ada la af'alan wala agwalan. Ada sholat gerakannya enggak ada dan yang diucapkannya pun tidak ada, tak bisa mengucap. Seperti apa? Ka sholatil marbut ala kharos, wis diikat wis mengkonon dheweke bisu. Nah, jadi gerakan enggak ada dan juga
Nah, seperti itu ya. Terus laisat muftatahatan bitakbir wala mukhtatamatan bitaslim. Ada lagi salat yang tidak dimulai dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam, seperti kasolatina ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sholawatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, langkah gerakan apa? Tidak dimulai dengan takbir dan tidak diakhiri dengan taslim. Timbul pertanyaan, Beb ki bulan Maulid. Hari bulan Maulid itu kan akeh wong sholawat ning Kanjeng Nabi. Iya beli bulan Maulid bega akeh wong sholawat ning Kanjeng Nabi. Kayak ngapa wong lagi mau bulan Maulid? Waduh, wong birang-birang sholawat, saling berlomba memperbanyak sholawat sama Rasulullah. Bahkan di Hadramut ada kebiasaan kalau masuk bulan Ramadan, bulan Syahrul Rabiul Awal, dari mulai teng itu lomba. Bahkan satu orang itu setiap rumah itu berlomba sama anak, sama abahnya, sama anaknya, berlomba untuk memperbanyak sholawat. Sampai ada yang mencapai 25.000, ya ada yang mencapai 100.000, masya Allah. Ketulungan sampean mas cukup 1000 baiklah. Kaitan gua keserimpet ilate. Asal istiqomah. Terus nakin ki akeh wong salawat ing Kanjeng Nabi. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan man sallama alayya apa radallahu alayya ruhi hatta arudda assalam. Nah, Kanjeng Nabi dewek sing ngomong bakal ana wong sholawat terus ngucapaken salam ning kita ki ruwe dikembalikaken maning ning Gusti Allah. Anggo apa? Untuk menjawab salamnya orang yang mengucapkan atau sholawat dan salam kepada saya. Barang anu wong sholawate pirang-pirang. Kepriwe jek Kanjeng Nabi jawab iki? Nabi ki angel jawab pirang-pirang wong sholawat. Sauma bega sallallahu alaihi Muhammad. Ayo jawabnya kepriwe? Ada satu orang tanya sama orang-orang arif billah. Akhirnya dijawab sama orang arif billah. Kasyamsi fi wasatis samai wa nuruha yushariku masyrikan wa maghriba. Nah, Nabi ini ibaratnya matahari, ya. Matahari di tengah-tengah langit. Matahari ya siji, tapi kebagian kabeh. Langkah sing beli kebagian ning matahari, kebagian kabeh ning matahari. Ya, Kanjeng Nabi seperti itu, kata orang arif billah. Orang arif billah itu mengatakan Nabi itu seperti itu. Dan bahkan di alam sana, alam barzakh itu lebih luas. Alam barzakh itu lebih luas daripada alam kita. Dan lebih mulia daripada alam kita. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Kita urip ya bagus anggo sira-siraan, ya kita mati gak bagus anggo sira-siraan. Makanya gak acara gak mau lid dudu haul. Acaranya maulid bukan haul. Lah kenapa? Karena Rasulullah hidupnya baik untuk kita. Kenapa? Tuhaditsuna wa yuhaditsu lakum. Kalian mengambil hadis dari saya memberikan hadis kepada kalian mengambil hadis dari saya.
Saya memberikan syariat kepada kalian, kalian mengambil syariat dari saya. Jadi hidupnya Nabi ini tidak ada yang sia-sia. Dan bahkan kata Rasulullah, wa mamati khairun lakum. Dan saya matiku ini ya baik untuk kalian. Bahkan kematian Rasulullah, kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam barzakh sana lebih manfaat. Jadi jangan dipikir orang-orang soleh ketika meninggal, ya, ketika meninggal mereka begitu meninggal sudah hilang, enggak. Bahkan mereka ini lebih enak, lebih manfaat. Kita memanggilnya lebih enak, leluasa. Kalau kita manggil orang tua kita lagi di rumah, saya manggil di sini. Kira-kira kerungu beli bakal masih urip? Orang kerungu. Tapi bakal wis mati. Kerungu. Saya ngirim Fatihah untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Sampean ngirim Fatihah untuk orang tua kalian yang sudah meninggal ya. Dimanapun kita kirimkan Fatihah sampai kerungu. Wa mamati khairul lakum, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya matiku baik untuk kalian. Loh kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika saya mati baik untuk kalian, ketika kalian berbuat dosa, istaghfartullah. Saya yang minta ampunan untuk kalian. Enak beli kira-kira. Masya Allah. Iya ya. Tak pikir-pikir mah iya. Dosa unggal dina. Unggal dideleng ning Kanjeng Nabi, wajib malaikat nyodorakan ning Kanjeng Nabi, wajib hukumnya. Sedurung nyampe ning Gusti Allah wajib disodorakan ning Kanjeng Nabi dikit. Ki Kanjeng Nabi Ali lakukan dosa. Jaluk ampun Kanjeng Nabi, Gusti Allah ampuni. Enak, ya diterima pasti. Diterima beli kira-kira? Terima. Tapi ya kita kudu seneng nih Kanjeng Nabi, ya tapi seneng nggak tetap kita kudu taat bari syariate Kanjeng Nabi. Asal beli sengaja orang nantang nih syariate Kanjeng, tapi bakal sampai nantang nih syariate Kanjeng Nabi ya boro-boro di bela nih Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi singgawa syariate sampai nantang yang delok kurang ajar. Tapi kalau kita berbuat dosa, dilihat sebelum nyampe ke Allah, dilihatkan sama Nabi, dilihat. Begitu lihat Nabi lihat, ya minta ampun Nabi. Ya Allah, ampunilah Ali, ampunilah fulan, ampunilah fulan. Diampuni nih Kanjeng Nabi. Tapi begitu kita berbuat baik seperti ini, hadir majelis taklim, menghidupkan syariatnya Rasulullah, menghidupkan maulidnya Rasul sallallahu alaihi, bukan menghidupkan, kita hidup karena sebab maulid. Artinya kita meramaikan dengan datangnya bulan Rabiul Awal dengan membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Istabsyartu. Saya senang. Kalau sudah Rasulullah senang, enak. Kayak sahabat Rabi'ah mau. Kayak sahabat Rabi'ah tadi, apa yang kita minta kalau sudah kita disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya wis pasti. Tapi itu ya, jangan sampai kita ini kalah sama orang perempuan di zaman Bani Israel. Ada satu cerita Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ini datuknya Nabi Allah Musa. Astagfirullah, Nabi Allah Yusuf, maaf. Nabi Allah Yusuf itu datuknya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf waktu lagi di saat beliau meninggal, tarik-tarikan umatnya. Singgin wis sebakan Nabi Yusuf ninggal dikubur bae ning umay kita, ombar umay kita oleh berkah. Sing siji maning beli emong dikubur tetap ning umay kita. Serus rebutan umate supaya Nabi Allah Yusuf dikubur ning umay masing-masing. Kader dibelah masa Nabi Allah Yusuf.
Akhirnya ana siji wong bijak, ya wis are mengkonon ditaro bae ning Sungai Nil ning pinggiran. Supaya apa? Bakal banyu Sungai Nil iki nyerempet ning kuburane Nabi Allah Yusuf kebagian kabeh oli bisa adus kabeh kebagian berkah. Akhirnya dikubur ning Mesir ning Sungai Nil, separak pada Sungai Nil. Tapi subhanallah Nabi Allah Yusuf pernah janji, pernah wasiat kalau saya mati jangan dikubur di sini, dikubur di Palestina. Dikubur di Baitul Maqdis. Datanglah zaman setelahnya Nabi Allah Yusuf terus sampai akhirnya tibalah di Nabi Allah Musa. Begitu Nabi Allah Musa, singkat cerita waktu lagi diubek-ubek ning kaume, sampailah di Sungai Nil. Begitu disampai di Sungai Nil, subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi Allah Musa keder, golek di jalan beli ketemu. Akhirnya mampir sama ada yang ngasih tahu, ya Nabi Musa, kalau sampean pengen tahu jalan, itu ada perempuan ajus, perempuan yang tua, wis mengkonon keriput, matane buta, jalannya bongkok. Ya, perempuan itu bongkok, wis lumpuh, blesak. Tapi dia tahu jalan. Barang subhanallah, begitu mau sampai ke rumahnya orang perempuan tua ini, Nabi Allah Musa ditegur sama Allah, ya Musa, meten ku jasade Nabi Yusuf, angkatan mana gawan yang Baitul Maqdis, sing ngurus apa kuburane iku wong wadon kuwen. Subhanallah. Akhirat tuh begitu sampai ke perempuan ini, tanya sama perempuan, wahai ajuza, wahai perempuan tua, sampean weruh aja kuburane datu kayak kita. Siapa aja? Nabi Allah Yusuf. Oh iya weruh. Kita weruh pisan, wis sing paling weruh ya kita nih kono. Tapi di syaratnya anak, priwe aja syaratnya, sira kudu kawin dikit bari kita. Ayo kira-kira priwe aja. Tua, keriput, bongkok, lumpuh, lesak. Memang diceritakan seperti itu. Sampean kawin dikit bari kita, bakal kawin bari kita tak todokaken. Nabi Allah Musa bergidik, emong temen gak dia? Masa gara-gara nodokaken mengkenen kita kudu kawin bari sira emong. Begitu arep balik ditegur ning Gusti Allah, balik maning sira kuwis kawin bae. Subhanallah, begitu diterima ning Nabi Allah Musa, iku wong wadon jadi ayu. Ya angel ya. Ya. Wis angel, repot, angel jangan ya. Angel. Ya boleh. Akhirnya kawin. Dicodokaken ning. Terus je syaratnya maning, sampeyan kudu kawan kita engko ning akhirat. Bakal sampean manjing surga, kita gak kudu manjing surga. Bakal sampean manjing surga, kita gak kudu manjing surga. Ya wis terima deal. Todokaken ki je kuburanin kene. Subhanallah, dikeduk ning Nabi Allah Musa, digawa ning Baitul Maqdis. Akhirnya singkat cerita maning, Rasulullah tekan ning siji sahabat. Siji ni wong Badui. Begitu Rasulullah tekan ning wong siji Badui, diterima disambut ning wong Badui. Diterima disambut ning wong Badui. Dilayani sehebat mungkin. Wah, diperesakan susu onta, susu wedus, digawekaken asid, digawekaken segala macam. Jare Rasulullah, sira ki jek bakal mengkenen ki, tumben teman sampai ngetokakan apa baik. Sira ki jek pengen apa ya Rasulullah? Kita jeng ngarepaken siji. Dongakaken kita ombar duwe onta. Sing nganggo bisa nunggangi kita. Apa asing supaya kita ki bisa nunggangi onta kuwen. Soalnya kita ki bakal ngembala wedus ki ado. Barang anu onta-onta kita ki pada tua kabeh. Kita jaluk ya Rasulullah, dongakaken ombar kita dua onta sing kuat sing gagah supaya kita ki bisa mendibeng onta kuwen.
Jare Kanjeng Nabi cemen temen jaluke ki bocah. Murah temen jaluke. Barang jare Kanjeng Nabi sira kija aja kala-kala temen bari wong wadon sing tua waktu ning zamane Nabi Allah Musa. Apa jaluke sing wong wadon sing tua kunku supaya bareng bari Nabi Allah Musa. Nah syaratnya kuan. Ya, kula bari sampean ngadakaken acara mengkenen, acara apa arane menghidupkan syariatnya Rasulullah, menghidupkan maulidnya Rasulullah. Kita tidak minta apa-apa dari Nabi Muhammad SAW. Yang kita minta supaya bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau sing disebutakan ning Habib Umar bin Hafid, man lahul husnu tajamma. Ini Nabi semua kebaikan terkumpul pada dirinya. Dari semua sifat dohirnya, batinnya, hakikatnya, semuanya enak, baik, bagus, indah. Makanya Imam Busiri berkali-kali mengulang wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min itu. Kalau sampean pengen muji Nabi, wis terserah sampean. Pakailah kalimat-kalimat yang indah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean goleti kalimat sing paling indah sing anggo muji Kanjeng Nabi kun sing paling hebat. Tapi seindah-indahnya sampean goleti kalimat sing paling indah tetap masa ketemu. Kalau untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam selangkah. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusafi. Angel ya, angel muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis keder karena apa ya sampean pikir ini nabi, ini manusia, dan yang paling bingung nabi ini ya, beliau ini paling sering menampakkan basyariahnya beliau daripada ketimbang keistimewaannya beliau. Paling seneng Rasulullah ini menampakkan basyariahnya, manusianya, manusiawinya ketimbang keistimewaannya bagi apa? Keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi ki bakal pengen mangan ning jaba. Rasulullah kalau mau makan supaya sahabat ini tahu bahwa Nabi ini makan, dudu malaikat. Yang ditunjukkan basyariahnya. Kenapa? Di saat itu Rasulullah ini takut. Rasulullah ini takut umatnya seperti umat-umat Nabi Allah Isa, menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya Rasulullah menampakkan basyariahnya beliau. Beliau masuk pasar, mengurusi masalah bangunan, mengurusi masalah mazra'ah, tanaman, mengurusi masalah, sampai Rasulullah diceritakan di kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahkan untuk meletakkan kamar mandi Rasulullah. Ini yang bagus ini, di tempat sinilah buat kamar mandi. Nah, itu loh Rasulullah. Jadi yang ditampakkan sama beliau itu basyariahnya. Beda sama zaman sekarang. Ya kan? Yang ditampakkan kewaliannya, keistimewaannya supaya diakui, tapi belum diakui. Kan bingung. Sedangkan nabinya sendiri yang ditampakkan basyariahnya, akhlaknya beliau. Karena apa? Kalau ditampakkan akhlaknya beliau, ya nanti ngikut, keistimewaan akan ikut. Jadi bingung memang. Untuk memuji Nabi Muhammad SAW basyariah, beliau ini manusia. Tapi manusia beliau bukan seperti manusia biasa. Beliau masuk pasar. Jadi Allah ini kalau ingin menghantam orang-orang yang mengingkari, pengen mengingkari Allah itu pengen menghantam orang-orang Yahudi dan Nasara yang menganggap Nabi Allah Isa itu Tuhan, Nabi Allah Isa itu ini, Nabi ini sebelumnya ini. Allah itu gampang. Memberikan hal yang sepele. Buru beli, Nabi ku manjing pasar, Nabi ku manjing pasar, Nabi ku mangan, Nabi ku minum,
Nabi ku kawin. Jadi yang tampakkan sama Allah itu apa? Basyariahnya. Loh kenapa? Memang sulit orang yang iman, ya, iman sama Nabi, sama iman sama Allah itu sulitan kita iman sama Nabi. Kita yakin sama Nabi itu paling sulit ketimbang kita yakin sama Allah. Lu sulitan yakin kita sama Nabi ketimbang sama Allah. Kalau sama Allah kita yakin, ya yakin karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit, Allah itu menciptakan ini, Allah menciptakan ini. Tapi kalau meyakini Nabi, karena apa? Yang ditunjukkan sama Nabi di basyariahnya. Bahkan Rasulullah 3 hari nggak makan. Kenapa seperti itu? Karena akhirnya ngeremeh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini banyak ngerem. Ibaratnya kalau supir ini banyak ngerem. Jalan ibaratnya sing Dermayu meng Surabaya, penumpangnya kayak ana wong hamil, ya. Ana wong sing wis tua, ana sing wis nganggo aparane wis kerokan bae, ana sing wis nom, masih gagah, ana sing bayi. Ibaratnya Rasulullah itu sebagai supirnya. Nah kodanya, beliau tahu keadaan penumpangnya. Nah kalau Rasulullah menunjukkan semua keistimewaannya gampang. Contoh Siti Maryam, ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajadaha indaha rizqa. Siti Maryam. Ini Sayyidatuna Siti Maryam bukan nabi. Tapi Nabi Allah Zakaria setiap masuk mihrabnya Siti Maryam itu mendapati ada makanan-makanan yang dari surga. Loh Siti Maryam bukan nabi, tapi orang soleha bisa minta sama Allah untuk didatangkan makanan dari surga. Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Segaf, beliau pernah keliling mengsurga dalam satu cerita. Sampai apa? Anaknya beli percaya, ya wis beli percaya maki. Sikile diselonjorakan ke Ja'faron, ambungan sikile. Wangi ya wangi surga. Lah kenapa? Tapi Nabi tidak pernah menampakkan itu. Lah kalau sampai Nabi menunjukkan keistimewaannya beliau gampang. Nabi nggak mungkin kalau mau minta sama Allah, ya Allah turunkan makanan dari surga. Nabi Allah Isa aja bisa. Kok kenapa Nabi nggak bisa? Nabi bisa minta ya Allah turunkan surga. Turunkan apa? Turunkan makanan dari surga, minuman dari surga gampang. Nggak susah Nabi. Pasti dituruti sama Allah. Lah kenapa Nabi nggak minta? Deleng umate. Bakal umate weru, Nabi ki mengkenenya beli bisa jadi contoh. Akhirnya titik-titik lapar titik, ya Allah menggunakan si surga, ya Allah makanan. Akhirnya dan kabi umate. Titik-titik bakal balik nih rumah, Rabia beli masak nyewat-nyewat. Ya wis langsung, ya Allah menggunakan si surga makanan dan akhirnya. Titik-titik ribut bari Rabina. Beli kuat. Nah, kenapa? Nah itulah contoh. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang ditampakkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyariahnya. Tapi bagi kita orang-orang yang mencintai Rasulullah, beliau adalah basyarun la kal basyar. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Siapa orang yang membaca ini di dalam kitab Afdholus Salawat ala Sayyidi Sadat, siapa orang yang membaca qasidah ini, Allah akan ampuni dia dan orang tuanya dan keturunannya sebelum diangkat dia dari tempat duduknya. Basyarun lakal Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maulaya salli wa sallim bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin
تهمي محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق الكل. فاتحة.